عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Puji syukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing ican ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kembali kita hadir di majlis taniki untuk bareng-bareng saling peringatin, saling nasihatin oleh natipa ajaran sejauh nasi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba selaku keluarga, kemudian para sahabat, itu selaku umat mereka, mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalam niki jamaah sekalian, kita arah lek tanggal 9 bulan Rajab. Niki artinya 51 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bau berdait bareng Ramadan si datang. Jemaah sekalian, Rajab ini adalah bagian langan bulan-bulan haram. Si beberapa waktu yang lalu kita telah memahami 9 bulan haram. Kumbe nampak naran bulan haram. Maka dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna, sesungguhnya, iddatas syuhuri indallah, bilangan bulan pada sisi Allah. Jadi nama-nama bulan, bilangan bulan di sisi Allah, 12 syahra, 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi ketetapan Allah Ta'ala ini pada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini terdapat 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, maka inilah ketetapan agama Allah, agama yang lurus. Apa yang harus kita lakukan pada bulan-bulan haram itu? Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini jamaah sekalian. Nah, maka di antara 12 bulan ini Bapak Ibu sekalian, terdapat dia 4 bulan haram. Simbeye, ini persoalan. Yang mana ini yang bulan-bulan haram? Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman ini berputar jemaah sekalian, berputar terus, baru berhenti berputar ya ketika hari itu kiamat. Amun belamperan salah seke jangan susah itu. Qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada perubahan. Bulan berputar pada garis edarnya, matahari berputar pada garis edarnya, bumi berputar pada garis edarnya, planet-planet yang lain berputar pada garis edarnya, begitu seterusnya. Kahayatihi, yang keadaannya yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Lalu Rasul mengatakan az-zamanu, ya, sesungguhnya pada zaman dalam 1 tahun, wa fis sanah, dalam 1 tahun, 12 syahra, terdapat 12 bulan. Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, kita berada pada bulan Rajab makin niki jemaah sekalian. Nah, minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram.
Simbaya bulan haram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut. Wa Rajabun, simbaya 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabun Mudhar, dan Rajabnya suku Mudhar, baina Jumadai wa Sya'bana, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah lewat bulan Jumadil Akhir. Sekarang Rajab, bulan depan ini adalah bulan Sya'ban, berikutnya adalah bulan Ramadan. Masyaallah jemaah sekalian, nikna terasa. Ya, nikna terasa. Ramadan tahun lalu sepertinya hanya kemarin saja Bapak Ibu sekalian. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, bulan-bulan beriringan jemaah sekalian. Sesungguhnya tidak lepas lengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan, beredar pada garis edarnya jemaah sekalian, limustaqarril laha, pada garis edarnya, pada wilayah edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, ini adalah ketetapan Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mulia. Masyaallah jemaah sekalian, bayangkan kalau matahari tidak terbit sehari saja, atau maka tiok jelo langan daya jemaah sekalian. Tetapi ini kuasa Allah, tidak pernah berhenti. Ia terbit pagi hari, ia terbenam ketika menjelang malam hari. Semuanya itu dzalika taqdirul azizil alim. Ini adalah kehendak Allah, dan mereka semua patuh atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki jemaah sekalian. Nah, kemudian wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wal qamara, kata Allah, dan bulan-bulan, qaddarnahu, kami yang telah menetapkan. Ini jemaah sekalian. Jadi sebelumnya ada teori-teori yang mengatakan matahari berputar, bumi berputar, kemudian bulan-bulan berputar, planet berputar. Allah jauh sebelumnya telah menyampaikan ini jemaah sekalian. Maka ilmu pengetahuan sekarang itu, kalau orang menemukan ini sudah lewat. Sebab semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Belum ada teori Galileo, belum ada teori Pythagoras, belum ada. Tetapi Allah sudah jelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Qur'an. Wal qamara, dan bulan, qaddarnahu manazila, kami tetapkan garis edarnya. Masya Allah, kami tetapkan garis edarnya. Dek nawah sugul langan garis-garis edar niki jemaah sekalian. Yang ada hanyalah ketika garis edar itu berada pada garis lurus, jelo bulan
kemudian matahari. Nah, atau jelo bumi kemudian bulan. Ketika garis edar ini lurus matahari, bumi, bulan, maka terhalang cahaya matahari menuju bulan, maka yasin tersebut dengan gerhana bulan. Ya, khusuf. Kemudian jika garis edar matahari, kemudian bulan, bumi, terhalang cahaya matahari menuju bumi, maka yasin tersebut dengan gerhana matahari. Semuanya itu adalah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, sehingga bulan itu kembali kepada posisinya semula. Qaddarnahu, kami yang telah tetapkan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan namun tanggal seke Bapak Ibu ndek na penggitan, tanggal 2 ndek neman, tanggal 3 baru kelihatan. Sehingga lamun belet penggitan ulan baru tebengak lah, wah tanggal paulan deh, oh belet wah ulan, ya, oh tanggal ulan apa sekarang. Nah, maka bulan si baru na penggitan niki arana hilal. Kenapa disebut hilal? Hilal itu artinya berteriak. Itu berteriak, oh bulan kan, bulan tio, bulan tanggal. Nah itu kan, itu namanya hilal. Maka ketika terbit hilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita doa. Doa lamun teberuk kita hilal. Doa ketika melihat bulan si burukna tanggal itu. Apa doaan kita jemaah sekalian? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ini doa melihat hilal. Kapan saja Bapak Ibu sekalian melihat hilal. Jadi ate tentu bertauhid, sebab selapuk niki muncul, tiba, tenggelam, ya, muncul, tenggelam sampai tulak tiba posisinya semula. Hatta 'ada kal urjunil qadim, semuanya dalam ketetapan Allah. Maka ketika melihat hilal, Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma ahilhu alaina, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, terbitkan bulan ini untuk kami ya Allah, bil amni wal iman, dengan membawa keamanan dan meningkatkan keimanan. Wassalamati wal islam, membawa keselamatan dan lebih mengokohkan keislaman kami ya Allah. Wat taufiq, bulan ini datang memberi petunjuk, membawa petunjuk ya Allah, lima tuhibbu wa tarda, terhadap apa yang engkau cintai ya Allah, dan apa pula yang engkau ridai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu bulan adalah Allah. Masya Allah. Ini benar-benar jemaah sekalian, Rasulullah mengajarkan kita dalam setiap doa ini adalah tauhid. Sebagaimana ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, sebab Tuhan yang menurunkan hujan itu. Ketika berhenti hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Niki jemaah sekalian, maka Allah mengatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kami tetapkan bulan itu pada posisi-posisinya, timbul, tenggelam, tanggal sai, telu, tanggal sekarang sudah muncul besar, bulan purnama sempurna.
beci, tanggal 30 hilang, nanti tanggal 3 muncul lagi. Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut oleh Allah, hatta adakal urjunil qadim, sampai bulan itu kembali kepada posisinya terdahulu atau posisi semula. Ini jemaah sekalian. Lalu kata Allah, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari itu mengikuti bulan. Ini nih kata Allah. Tetapi bulanlah yang mengikuti matahari, bumilah yang mengikuti matahari. Masya Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar, dan malam tidak mungkin akan mendahului siang. Siang tidak mungkin mendahului malam. Semuanya pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Maka ketika malam telah berlalu malam hari, maka datanglah siang hari. Telah datang siang hari ketika malam telah berlalu. Lamun talon atena ke kalam salang julu ngombe angkuna jemaah sekalian. Ya, saya lebih dahulu kata malam. Saya yang punya giring kata siang. Maka terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi ini semuanya berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan semuanya itu telah ditetapkan Allah, teratur pada garis edarnya. Maka oleh karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang berfikir jamaah sekalian. Masya Allah. Ini salang palik kenjelo ke kalam ini bega susah ta ini. Ya. Ini jamaah sekalian. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ini ayat luar biasa jamaah sekalian. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kejadian-kejadian ini sesuai dengan qada dan qadarnya. Maka oleh karena itu hendaknya kita pahami jemaah sekalian bahwa di antara 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sekarang ini adalah bulan Rajab. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengapa disebut bulan haram? Kumbena ampo tersebut bulan haram. Seorang alim aranna Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala mengatakan ampo tersebut ya bulan haram dikarenakan 2 persoalan. Si pertama jemaah sekalian, diharamkan berperang, ya, diharamkan membunuh, diharamkan menumpahkan darah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu sendiri pada bulan-bulan itu, apalagi menzalimi orang lain jemaah sekalian. Maka oleh karena itu ketika kita sampai pada bulan Rajab, mari bersihkan hati Bapak Ibu sekalian. Kebersihan batin ta, bersihan badan ta. Ya, bagaimana membersihkan badan, membersihkan hati, bersiang dulu awak ta. Mulai langan mata ini jemaah sekalian, kurangi ya daripada memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeno-ngeno mantu sinetron kan begitu Bapak sekalian.
Sehingga di sinetron itu kan banyak dagangannya, banyak sponsor, banyak iklan-iklannya. Ya, lamun iklannya itu, maka itu yang dipertontonkan. Ya, bahkan sinetron itu banyak sindekna pantas sekali untuk dikonsumsi oleh mata ini, jemaah sekalian. Sekarang bulan Rajab, mari bersihkan mata dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telinga, bersihkan ia dari mendengarkan gosip-gosip murahan, termasuk gosip-gosip siaran lek TV, jemaah sekalian. Entertainment ke arana apa yang darana silet, ya, check and recheck status, pokoknya yang gitu-gitu ndak pantas ini Bapak Ibu sekalian. Selapun ini hanya mengumbar aib orang lain, masa itu dengan konsumsi yang begitu-gitu. Kurangi mendengarkan dan memandang hal-hal semacam itu. Lisan, mari mulai sekarang perbanyak berzikir kepada Allah, terutama membaca Al-Quran, ya mas sekalian. Luwe-luwe baca Quran, mulai kalau bisa sejuz setiap salat. Kan mau itu khatam sebulan itu 5 kali. Lamun dia sejuz, setengah juz setiap selesai salat. Kalau tidak setengah juz 2 lembar. Lamun dia 2 lembar, 1 lembar. Kalau tidak 1 lembar, 1 halaman setiap selesai salat. Masya Allah. Sebab nanti Ramadan kita akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, jamaah sekalian. Nah, ini lisan, tangan, kaki, semuanya berkhidmat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama, mengapa disebut bulan haram? Diharamkan menumpahkan darah. Dan orang-orang di masa jahiliyah pun demikian, jemaah sekalian. Ketika memasuki bulan-bulan haram, mereka gencatan senjata karena kehormatan bulan ini. Masya Allah. Nah, maka kita lebih-lebih orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian, maka hendaknya mari tegakkan dan sambung kembali silaturahim lek bulan Rajab niki. Kemudian yang kedua disebut bulan haram, jemaah sekalian. Bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram. Bukan berarti di bulan-bulan lain boleh melakukan perbuatan haram. Jadi lamun bulan Rajab dek tekanggung ini, bulan-bulan lain juga tidak boleh, jemaah sekalian. Kumbena karena ditekankan oleh bulan-bulan haram niki, jemaah sekalian, karena kehormatannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan 4 bulan-bulan haram ini karena kehormatannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini disebut dengan bulan haram. Allah mengkhususkannya 4 bulan haram itu karena segala kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan haram, Allah lipat gandakan pahalanya. Demikian juga maksiat dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ketika kita lakukan salat, Allah lipat gandakan pahalanya. Ketika kita lakukan puasa, Allah lipat gandakan pahala puasanya. Kalau kita bertengkar, bermusuhan dengan saudara-saudara kita, Allah lipat gandakan dosanya. Judi, minuman keras, apapun bentuk maksiat pada bulan-bulan itu, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karena itu, inilah di antara sebabnya dinamakan bulan-bulan haram. Karena kehormatannya dilarang berperang, menumpahkan darah. Bahkan lebih khusus Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu, apalagi menzalimi orang lain. Nah, maka oleh karena itu jemaah sekalian, mari ya kita fokus untuk meningkatkan amal-amal saleh bulan Rajab ini. Lalu bagaimana dengan puasa yang disebut dengan puasa Rajab? Tidak menjadi persoalan. Orang memperbanyak puasanya di bulan Rajab, dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan karena banyaknya puasanya Rasulullah di bulan-bulan haram, sehingga hampir kami mengatakan ia tidak pernah tidak berpuasa pada bulan Rajab. Maka boleh. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan puasa Rajab dengan keutamaan yang luar biasa. Nih, kan biasa jemaah sekalian, mulai tanggal Rajab wah beredar hadis-hadis macam-macam. Ya. Sekarang nanti malam bulan Rajab. Ini. Siapa yang menyebarkan pesan ini kepada sekian orang, maka tunggu keajaiban dalam sekian. Kalau ia tidak menyebarkan pesan ini kepada sekian orang, maka tunggu malapetaka. Begini. Nah, ini nih, iaran hoak ini. Ya, sehingga timbul ketakutan, mau tidak mau disebar pesan itu ke grup, ke ini, sehingga terjadilah pesan-pesan berantai. Padahal ini yang dinamakan takhyul jemaah sekalian. Kalau begini, kalau begitu begini, kalau begini akan begitu. Tidak pernah ada jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Nah, ini sehingga penuh status WA, penuh pesan di WA yang berupa nanti malam tanggal 1 Rajab begini. Siapa yang menyebarkan pesan ini kepada sekian orang, maka tunggu keajaiban, rizkinya macam. Kalau tidak menyebarkan pesan ini dalam sekian, maka tunggu malapetaka akan datang. Oke. Ini namanya takhyul. Hanya khayalan. Jangan percaya, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala kita menisbatkan segala sesuatunya. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian ada hadis yang beredar jemaah sekalian, memasuki 1 Muharram. Saya puasa sejelo bulan Muharram, saat makan puasa setahun. Siapa puasa 2 hari, saat makan puasa 2 tahun. Siapa yang puasa 3 hari, saat makan puasa 3 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, tertutup untuknya pintu neraka yang 7. Siapa yang puasa 8 hari, terbuka untuknya pintu surga yang 8. Siapa yang puasa 15 hari, Allah tidak catat maksiat yang ia lakukan. Itulah puasa bulan-bulan. Nah, jadi coba perhatikan, siapa yang puasa 15 hari, Allah tidak catat segala macam maksiat yang ia lakukan di bulan itu. Berarti lamun tewah puasa 15 hari terus melakukan dosa, tidak dicatat. Apa kata Allah? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang lahir dari kalimat kita, dari ucapan kita, kecuali ada malaikat raqib atid mencatatnya.
Di surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami yang menghidupkan yang telah mati, dan kami menulis, kami mencatat ma qaddamu wa atharahum, apa-apa yang telah mereka ucapkan, kecil atau besar, apa-apa yang telah mereka lakukan, besar apapun kecil, ya, wa atharahum, bahkan bekas-bekas tapak kaki mereka kami tulis, kata Allah. Nah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua-muanya kami kumpulkan dalam kitab yang agung, yakni di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi kalau berpuasa dengan landasan ini, ya, maka para ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan derajatnya sampai maudhu. Jadi lamun puasa bulan Rajab silakan. Tadi Kamis kita puasa, alhamdulillah. Besok tadi Senin, besok Kamis kita puasa, alhamdulillah. Kalau mau menyambung Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak menjadi persoalan. Sebab Rasulullah banyak pula puasanya ketika bulan-bulan haram. Maka berpuasa karena bulan haram, silahkan berpuasa. Tetapi berpuasa dengan itu keutamaan-keutamaan yang disebutkan, nah maka itu yang tidak berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa secara umum di bulan Rajab sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu ndak mau puasa le bulan Rajab niki jemaah sekalian. Ya, ngonek Senin, alhamdulillah puasa. Ampun tasani puasa Rajab karena itu puasa di bulan Rajab. Ya, kita puasa di bulan Rajab, maka puasa di bulan Rajab. Apapun namanya jemaah sekalian. Kita puasa Senin, puasa Khamis, nanti Ayyamul Bid juga silakan berpuasa. Nah, niki jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, setelah kita berpuasa, maka sebagaimana biasa aktifkan kembali solat-solat sunnahnya, solat malamnya, solat duhanya, solat-solat apapun jamaah sekalian silahkan. Ya, solat duha, solat tahajud, solat istikharah, solat hajat, solat taubah, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi ini adalah keutamaan amal ketika itara li bulan Rajab. Sebab laun li Ramadan kita akan salat tarawih 23 rakaat ditambah salat-salat lainnya jemaah sekalian. Nah, maka mulai sekarang kata Syekh Al-Balkhi, Rajabun syahruz zar'i. Rajab ini bulan menanam. Ya. Kemudian Sya'ban syahrus saqyuz zar'i. Nanti Sya'ban itu bulan menyiram tanaman. Wa Ramadan syahru hasaduz zar'i, bulan memanen. Nah, maka oleh karena itu jemaah sekalian mulai menanam apa yang ditanam kebaikan pada hari-hari di bulan Rajab ini. Sekarang sudah tanggal 9 Bapak Ibu. Ya. Maka 21 hari lagi kita memasuki Sya'ban. 51 hari lagi kita memasuki Ramadan. Maka ini Bapak Ibu sekalian, ya, baca Quran, puasa di bulan Rajab, salat sunnah yang masyru' yang dianjurkan oleh Nabi kita, mari lakukan di bulan Rajab ini.
Kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir nabi-nabi juga jemaah sekalian, silahkan. Sementara telah mondek narak pengajian le masjid tanikit, silahkan berzikir. Kemudian baca Al-Quran. Ya, sementara arah Isya, apa yang biasa surah Yasin, silahkan. Nanti kalau Jumat baca surah Al-Kahfi, silahkan. Maka yang penting mari, ya, perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian berikutnya berzikir. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bainal hayy wal mayyit. Bedanya antara orang-orang hidup dan orang-orang mati, yakni zikrullah. Apabila ia berzikir kepada Allah, maka orang-orang yang tidak berzikir adalah orang-orang yang mati hatinya. Sedangkan orang-orang yang berzikir itu adalah orang-orang yang hidup hatinya. Maka kata Rasulullah, bedanya antara orang yang mati dan orang hidup itu adalah dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sebab hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Kemudian berikutnya amal yang kita lakukan, perbanyak sedekah jemaah sekalian. Ya, perbanyak sedekah. Sebab nanti setelah ini kita perbanyak sedekah. Di bulan Ramadan kita akan gemar menjadi orang-orang bersedekah. Jadi mulai saat ini, ya, mari menanam kebaikan-kebaikan jemaah sekalian. Segala bentuk amal-amal sunnah yang pernah kita lakukan, mari hidupkan kembali maksudnya. Ya, mungkin salat duha kita jarang-jarang. Bulan ini mari intensifkan salat duhanya setiap hari. Sebab di antara keutamaan salat duha adalah kita bersedekah dengan persendi-sendian kita. Apa kata Rasul? Di dalam tubuh manusia itu terdapat 360 sendi. Bersedekahlah untuknya. Bagaimana bersedekah untuk sendi-sendi itu? Bi raka'atin minad duha. Dengan 2 rakaat salat duha. Masyaallah. Kalau kita bangun malamnya, kadang bangun, kadang tidak, mari mulai. Ya, mulai mana-mana 2 rakaat, witir serakaat, silahkan. Yang penting tidak sama sekali. Mungkin baca Al-Quran jemaah sekalian, kadang-kadang, ya, kadang-kadang baca Qurannya. Bahkan mushaf Al-Quran kita wah jangka kerpukan wah sengat dia tawah membuka ya. Maka mulai buka sekarang. Ya, kalau tidak sempat kita zuhur asar, maka orang-orang mengatakan jangan tunggu kamu punya waktu luang untuk membaca Al-Quran, tetapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini jemaah sekalian. Maka kesempatan yang paling utama adalah ba'da subuh, Bapak Ibu sekalian. Kita belum bekerja, sarapan pun belum disiapkan. Sementara Bapak Ibu sekalian, mari baca Quran. Kalau bisa sejuz alhamdulillah. Kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz, silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak 2 lembar, kalau tidak selembar, tutup lagi, nanti buka lagi. Yang penting jangan berhenti 1 hari baca Al-Quran itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ahabbul amal, ya, indallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang terus menerus. Wa in qilla, meskipun sedikit-sedikit, tetapi banyak amalnya, khatam Al-Qur'annya, tetapi setahun sekali.
Nah, tetapi yang dicintai Allah setiap hari satu lembar, setiap hari satu lembar, tapi terus menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah sekalian, ya. Nah, maka oleh karena itu, di antara 4 bulan haram, ya, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Apakah bulan Rajab? Itu kan sintau itu bulan Rajab saja Bapak Ibu sekalian. Ya, Muharram, ya bolehlah. Tapi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sebab ada kurban di situ, ya, ada haji di situ. Nah, kemudian Dzulqa'dah itu kan tidak pernah tersentuh dengan kita. Padahal kata para ulama, tidak ada yang lebih utama di antara bulan-bulan haram yang 4 itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukannya sama di antara bulan-bulan haram itu. Ketika bulan haram, beliau puasanya banyak, ya, amal-amal salehnya banyak. Beliau meningkatkan intensitas amal salehnya di bulan-bulan haram itu. Maka para ulama sepakat, di antara 4 bulan haram itu kedudukannya sama di sisi Allah dan Rasulnya. Tidak ada Rajab lebih utama, tidak ada Muharram lebih utama, tetapi begitulah. Nah, tetapi ada hadis-hadis Rasul mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Balkhi, bahwa Syahrul Rajabin Syahruz Zar'i. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Mari tanam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Syahrul Sya'ban Syahrus Saqyuz Zar'i. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Bagaimana kita menyiram kalau tidak ada yang ditanam? Kan begitu, ya? Bagaimana kita melihara, memupuk, menyiram kalau tidak ada yang ditanam? Maka tanam kebaikan sejak Rajab ini. Mulai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh 7 anggota badan ini tanam. Kemudian Sya'ban mari pelihara. Pelihara, ia akan membuahkan hasil. Pada akhirnya, wa syahrul Ramadan syahrul hisadiz zar'i. Bulan Ramadan, bulan kita memanen dan memetik apa yang telah kita tanam di bulan Rajab, apa yang telah kita siram di bulan Sya'ban. Maka di Ramadan kita akan memetik hasilnya. Apa hasilnya? Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah nantinya akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Niki jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, sehingga sampai umur kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan Bapak Ibu. Ada memang di dalam
kitab Durratun Nasihin. Ini banyak ditemukan hadis-hadis seperti itu. Rajabun syahrullah, bulan Allah. Wa Sya'ban syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulannya Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, ya. Jadi Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, bulanku kata Rasul. Wa Ramadan syahru ummati, bulan umatku. Para ulama hadis mengatakan ini hadisnya lemah, ya. Para ulama hadis mengatakan hadisnya lemah. Akan tetapi dalam penjelasan itu, ya, saya hanya kasih tahu hadisnya lemah, ya. Tapi maksudnya adalah Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Apa artinya? Maka keutamaan bulan itu untuk melakukan ketaatan hanya kepada Allah, dan Allah yang akan membalas ketaatan-ketaatan itu, ya. Makanya bulan Allah, sehingga sebagian mengatakan dari lanjutan itu Syahrul Rajab di sana adalah telah tempat kita menyucikan badan. Jadi bulan Allah, ya. Nah, jadi keutamaannya di situ. Kemudian Rasul mengatakan Sya'ban syahri, ya, bulanku, bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keutamaan-keutamaan yang biasa pada bulan itu, ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sya'ban ini adalah bulannya orang-orang lalai. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak puasanya pada bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Apa kata Rasulullah? Ya, kebanyakan manusia ini lalai antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, atau bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Sya'ban ini Allah mengangkat amal-amal hambanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku dinaikkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi ini maksudnya keutamaan-keutamaan pada bulan itu. Kemudian ketika bulan Ramadan syahru ummati, mengapa tidak, ya, mengapa tidak di bulan Ramadan ini benar-benar bulan bonus, kan? Bulan bonus kepada siapa? Kepada umat ini. Bulan bonus, Bapak Ibu sekalian. Siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berihtisaban, akan diampuni dosa-dosanya setelah yang telah lalu. Kemudian nanti ada malam Lailatul Qadar, ya, pahalanya ibadah di satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan. Kemudian ada baca Al-Quran, ada baca di situ kepada siapa? Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amali bani Adam lahu, semua amalnya anak Adam itu untuknya. Innas sawmu li wa ana ajzi bi, kecuali puasanya. Puasa itu bulan apa? Bulan Ramadan. Puasanya untukku, wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan membalasnya semauku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, setelah diteliti hadis-hadis ini derajatnya lemah, tetapi tidak menjadi persoalan. Dari khazanah ilmu
Ya, dari yang kita baca dari kitab Durratun Nasihin, maka Rasul mengatakan, ya, Syahrul Rajab syahrullah, karena keutamaannya. Ya, Allah nanti yang akan balas semuanya. Ya, sebab dia bulan haram sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian Syahrul Sya'ban, syahri, bulanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini kita menapa melakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, bulan umatku, sebagaimana tadi bulan memanen. Masya Allah, bau napasnya orang yang berpuasa, al-thayabu indallah min ar-rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Ini kan luar biasa. Nah, maka oleh karena itu, mari sebagaimana penjelasan tadi, tanam kebaikan-kebaikan pada bulan ini. Nanti bulan Sya'ban, pelihara kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita lakukan. Nanti ketika Ramadan, kita akan menuai hasil sebagaimana janji-janji Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Masih? Cukup? Oke, baik. Kita akhiri habis sekalian. InsyaAllah kesempatan yang akan datang kita berkisah tentang sedikit perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun semangkin tanggal 9, nanti tambah 15, maka tanggal 24, 2 minggu yang akan datang. Beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh